semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 966, Pohon Dunia. Wilayah rahasia sekolah dewa leluhur terbentang tanpa batas. Di dalamnya melayang sebuah mata air yang indah. Airnya memercik dan membasuh sekeliling berulang-ulang. Dari mata air itu melangkah keluar sebuah sosok, tubuh Mosha milik Luo Feng. Tubuh Mosha menatap sekeliling dan hanya melihat sebuah mata air yang mengambang itu. Tak ada penjaga di sini. Sekolah dewa leluhur percaya diri sekali menaruh portal di sini tanpa khawatir dirusak pihak lain, gumamnya. Tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Bagaimanapun, wilayah rahasia ini milik sekolah dewa leluhur. Beralih, tubuhnya berubah. Tubuh asli manusia bumi keluar, sementara tubuh Mosha kembali ke dalam cincin dunia. Tubuh asli jauh lebih kuat, terutama setelah menyelesaikan jilid ketiga. Ia kini bisa mempraktekkan bentuk kedua sayap Shiwu yang memberikan peluang bertahan hidup jauh lebih besar. Detektor. Luo Feng melesat seperti kilat. Setelah memastikan jalur di depan sementara aman, ia berteleportasi. Ia menghindari bahaya dengan hati-hati. Benda-benda langit di wilayah rahasia sekolah dewa leluhur sungguh aneh. Yang berukuran raksasa, bentuknya pun tak lazim. Di wilayah biasa alam semesta, mayoritas benda langit berbentuk bulat. Planet, bintang, katai putih, bintang neutron, bahkan lubang hitam. Namun di wilayah rahasia ini bentuknya tak beraturan. Ada yang seperti benua raksasa. Ada danau mengapung di angkasa bahkan berisi pulau-pulau. Sesekali Luo Feng melihat rangkaian pegunungan melayang dengan air terjun yang mengucur di atasnya. Indah dan magis. Tapi sesungguhnya penuh bahaya. Luo Feng melihat sebuah air terjun yang airnya mampu membekukan bahkan kesatria semesta dan menghancurkan tanda hidup mereka yang bisa berujung kematian. Air itu adalah zat langka bernama air 9 warna paus dingin. Siapapun yang sanggup menampungnya, misalnya memakai harta seperti lonceng ungu atau benda lain, akan beruntung besar. Air itu bisa dipakai dalam pertempuran dan memiliki daya yang luar biasa. Sayangnya, di bawah air 9 warna itu, hidup organisme spesial mengerikan, bernama paus dingin. Air itu tampak berwarna berbeda tergantung sudut pandang, total 9 warna. Dulu ketika alam semesta masih muda, ada makhluk-makhluk kuat yang menemukan air 9 warna itu dan mencoba mengambilnya. Namun sebelum sempat menyentuh air, mereka diserang paus dingin, nyawa mereka pun melayang. Dalam data yang dikumpulkan Luo Feng, paus dingin hanya disebut sekilas. Lawan sepadannya minimal penguasa alam semesta. Para pewaris memang dikirim langsung ke area terdalam wilayah rahasia sekolah dewa leluhur, bagian yang paling tidak berbahaya. Disinilah sekolah dewa leluhur melatih para pewarisnya. Tentu tetap ada bahaya bila ada harta alam semesta di sekitarnya. Hari ke-9 perjalanan Luo Feng, seberkas cahaya mendadak berhenti di angkasa, di luar batas sebuah gunung yang panjangnya beribu-ribu tahun cahaya. Istirahat dulu setelah 9 hari perjalanan. Luo Feng berdiri di ruang hampa dan memandang sekitar, tertumbuk pada gunung raksasa itu. Benda-benda langit di wilayah rahasia ini memang aneh. Gunung ini lebih dari 6.000 tahun cahaya panjangnya dan sangat berbahaya. Menurut data yang kumiliki, ada 201 gunung seperti ini. Banyak pewaris pernah mencoba menyusuri gunung ini, namun hanya sebagian kecil yang sempat dipetakan karena terlalu berbahaya. Dengan kecepatanku sekarang, sekitar 32 hari lagi aku akan sampai dan melihat pohon dunia. Sorot ekspektasi memancar di matanya. Pohon dunia, rencana tubuh ketiganya. Luo Feng, berkat otoritas akses yang tinggi di ras manusia, telah mengumpulkan informasi besar tentang organisme spesial. Ia menelitinya satu persatu dan harus mengakui, wilayah rahasia sekolah dewa leluhur memiliki organisme spesial terbanyak di alam semesta. Banyak makhluk mistis dan perkasa tinggal di sini, seperti paus dingin, guncang gunung belakang, dan pohon dunia. Semuanya organisme spesial yang dapat menandingi penguasa alam semesta. Setelah proses seleksi yang hati-hati, Luo Feng memutuskan pohon dunia sebagai tubuh ketiganya. Memang ada organisme lain yang mungkin lebih menguntungkan.
tetapi hanya organisme level sektor lore yang sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Karena itu, Luo Feng memilih pohon dunia. Alam semesta ada 9 pohon dunia yang terkuat berada di tingkat kesatria semesta. Batangnya 7 juta mil lebarnya, tingginya 370 juta mil, dan mahkotanya berdiameter lebih dari setengah miliar mil. Inilah organisme tipe pohon terbesar di alam semesta. Ada 3 pohon dunia level abadi. Ukurannya hanya sedikit lebih kecil daripada yang level kesatria semesta, tingginya sekitar 75 juta mil. Di bawahnya ada 5 pohon dunia level tuan sektor, tinggi sekitar 40 juta mil. Alasan Luo Feng memilih pohon dunia pertama-tama karena kemampuannya. Pohon dunia memiliki kendali ruang waktu dalam radius tertentu. Memang tidak setara penguasa alam semesta, tetapi dayanya meningkat tajam seiring bertambahnya kekuatan. Konon pohon dunia level kesatria semesta dapat memanipulasi ruang dan waktu, nyaris setangkas penguasa alam semesta. Yang level abadi dan tuan sektor jelas jauh di bawah itu, namun tetap bisa menggilas lawan setingkat mereka. Gen pohon dunia ribuan kali lebih unggul dari manusia. Berkat ukurannya yang masif, tubuh ilahinya, Gatli Badi, memiliki cadangan daya ilahi yang luar biasa. Hanya sedikit makhluk berani bertarung jarak dekat melawan pohon dunia. Kendali ruang waktu dan ukuran besar barulah 2 keunggulannya. Ada keunggulan ketiga, pohon dunia bisa menguatkan dan memampatkan negeri dewa. Luo Feng memang belum menemukan ada yang memakai tubuh pohon dunia. Namun ia mendapat catatan bahwa Jenderal Mantuo dari sekolah dewa leluhur pernah memetik sebatang ranting dari pohon dunia level kesatria semesta, lalu menanamnya di negeri dewanya sendiri. Ranting itu tumbuh menjadi pohon suci raksasa, bernama pohon hidup. Pohon hidup bisa menstabilkan negeri dewa. Semakin stabil negeri dewa, semakin besar tekanan yang bisa diberikan kepada musuh yang menerobos masuk. Jenderal Mantuo sering memancing musuh ke negeri dewa, lalu membantai mereka. Ini bukan rahasia. Biasanya, pejuang abadi di dalam negeri dewa dapat memakai tekanan lingkungan untuk menekan musuh dan memperkuat dirinya beberapa kali lipat. Namun bila pohon hidup tertanam, peningkatannya bisa mencapai 100 kali lipat, dan kemampuan pembekapan terhadap musuh pun melonjak. Pohon hidup memang ajaib, pikir Luo Feng. Apalagi pohon dunia, pasti jauh lebih ajaib dan bisa membuat negeri dewa semakin kuat. Bagaimana Luo Feng tidak tergoda? Selain itu, pohon dunia memberinya keunggulan di ruang dan waktu sekaligus. Meski jalur utamanya adalah jalan dewa binatang, pada akhirnya ia butuh terobosan, dan belum tentu ia akan menuntaskan jalan itu sepenuhnya. Dengan tubuh pohon dunia, ia berkesempatan menapaki jalan waktu dan ruang. Tujuannya, menapaki jalan waktu dan ruang hingga menjadi penguasa alam semesta. Luo Feng merenungi masa depannya di sisi gunung raksasa itu. Meski incarannya pohon dunia, ia tetap menyimpan kekhawatiran. Menurut intelijen yang ia dapat, belum ada yang pernah melakukan ini. Tentu saja, mungkin saja ada yang merahasiakannya. Pemimpin kota kehancuran primal pernah berkata bahwa dunia internal milik Luo Feng punya batas. Ia tidak bisa menampung organisme unik di dalamnya. Pohon dunia yang dipilih Luo Feng adalah level tuan sektor, yang paling lemah di antara jenisnya. Suatu spesies yang belum memecahkan batas genetiknya akan mentok ukuran saat mencapai puncak tuan sektor. Binatang bertanduk Qihum panjangnya lebih dari 600 mil, dan tetap begitu meski naik ke abadi, kesatria semesta, bahkan penguasa alam semesta. Ukuran hanya berubah jika gen mereka meningkat. Tubuh manusia asli Luo Feng pun tidak berubah ukuran setelah berlatih 9 jilid. Tingginya tetap kurang dari 2 meter. Namun 9 pohon dunia itu berbeda ukuran. Yang terkuat gennya ribuan kali lebih unggul dari manusia. Organisme spesial tingkat atas. 3 yang level abadi berada di bawahnya, disusul 5 yang level tuan sektor. Bahkan pohon dunia level tuan sektor tetap jauh lebih baik daripada sekedar ranting. Ranting saja bisa jadi pohon hidup, yang bahkan bukan pohon dunia. Saya belum yakin bisakah saya membiarkan pohon dunia level tuan sektor itu. Seharusnya bisa, yakinkan Luo Feng. Ia masih merasa was-was, tapi hasratnya jauh lebih besar. Kendali ruang waktu, batang setinggi 37 juta mil. Betapa dahsyatnya daya ilahi yang bisa ditampungnya. Negeri dewa adalah inti seorang abadi. Bagaimana Luo Feng tidak menginginkan pohon dunia dengan segala kelebihannya? Bab 967, Pusaran Ruang. 9 pohon dunia tinggal bersama di sana. Ini bakal agak pelik, pikir Luo Feng. Tapi aku cuma butuh sehelai daun pohon dunia. Seharusnya tidak terlalu jadi masalah.
Sebenarnya, Luo Feng juga cemas soal satu hal lain. Tempat tinggal pohon-pohon dunia itu sama anehnya, sama eksotisnya dengan gunung di sebelahnya sekarang. Lokasi itu disebut Ruang 9 Ketersisihan, Nine Remoteness Space. Ruang 9 ketersisihan panjangnya 12 tahun cahaya, memang tidak sebesar gunung di sampingnya. Namun itu adalah salah satu wilayah paling berbahaya di wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur. Luo Feng sudah mengetahui ada beberapa makhluk yang menandingi penguasa alam semesta. 9 pohon dunia hanya menghuni sepenjuru dari ruang itu, dan di sana masih ada beberapa organisme spesial kuat lainnya. Itulah sebatas informasi yang dicatat intelijen. Sekolah Dewa Leluhur membekali pewaris dengan peringatan tentang 8 lokasi paling berbahaya, dan ruang 9 ketersisihan termasuk di dalamnya. Itu adalah tempat-tempat yang bisa menjebak bahkan penguasa alam semesta. Makhluk setara penguasa alam semesta yang pernah ditemukan pewaris sial mungkin baru permukaannya saja. Aku harus ekstra hati-hati, ingat Luo Feng pada dirinya sendiri. Bahkan kesatria semesta bisa terkurung selamanya di ruang 9 ketersisihan. Aku harus melangkah ringan dan merendah. Kalau menjumpai bahaya, biar tubuh Mosha yang turun tangan, karena dunia internalku bisa memulihkannya kalaupun hancur. Tetapi kalau tubuh asliku yang luka dan terjebak di salah satu tempat berbahaya itu, bisa-bisa aku takkan pernah mendapatkan kembali harta-harta sejatiku. Luo Feng memang sedikit tegang, wajar, mengingat reputasi ruang 9 ketersisihan. Tak ada risiko, tak ada hasil, ujarnya pelan. Tetap harus waspada, tapi dengan teknik multitubuh, seharusnya aku bisa mendapatkan selembar daun pohon dunia. Ruang 9 ketersisihan amat berbahaya tetapi justru paling ramai didatangi pewaris. Mengapa? Karena mereka tak takut mati. Sejarah mencatat pewaris yang mentok tak menemukan terobosan sering memilih nekat bertualang ke sana. Memang berbahaya, tetapi harta paling banyak juga tersimpan di sana. Banyak yang tewas, namun tak sedikit pula yang memanen besar. Sebuah benda berharga acak dari sana bisa saja harta sejati, menggoda bahkan untuk kesatria semesta. Dahulu, pewaris jumlahnya jauh lebih banyak, kini tinggal 100 juta. Dari mereka yang gugur di tempat lain, mayoritas tewas di wilayah rahasia ini. Luo Feng makan seadanya dan merilekskan tubuhnya. Setengah jam kemudian, ia terbang masuk lebih dalam, menyusuri ruang di sepanjang gunung itu. Kadang ia melesat terbang, kadang berteleportasi. Selalu, ia berhati-hati. Di dalam istana di puncak Pulau Petir, pemimpin kota kekacauan Primal Kapas berjubah emas berdiri di depan istananya, memandang Pulau Petir yang luas. Di bawahnya berdiri istana-istana berderet. Tak terbilang dewa abadi bermukim di sana. Para abadi tinggal di bagian paling bawah. Ada sebuah gunung di tengah pulau. Di lerengnya bermukim kesatria semesta. Penguasa alam semesta tinggal di puncaknya. Pucuk gunung diselimuti kabut menyembunyikan puncak dari pandangan mereka yang tinggal di bawah. Istana pemimpin kota kekacauan Primal Kapas berdiri di puncak itu. Dari sana ia bisa melihat seluruh Pulau Petir, termasuk Gunung Yusiang yang melayang di kejauhan, tempat murid-muridnya ditempa dan dibimbing para tokoh. Mungkinkah muridku bisa memperoleh bagian dari pohon dunia? Gumamnya. Berani juga dia memilih pohon dunia sebagai tubuh ketiga. Tapi ya, siapapun yang ingin jadi makhluk puncak harus berani. Meski berbahaya, dia punya multitubuh. Aku tak perlu cemas dia jatuh begitu saja. Ruang 9 ketersisihan. Ia renungkan, bahkan aku belum pernah ke sana. Wilayah itu milik sekolah Dewa Leluhur, dan banyak tempat milik mereka tertutup bagi ke-6 ras besar. Harta di sana hanya bisa diraih para pewaris sekolah Dewa Leluhur. Ruang 9 ketersisihan memang tersohor berbahaya, tapi ini tidak berlaku bagi pendiri Kapak Raja. Pendiri Kapak Raja kalau mau, bisa masuk dan memborong semua harta, yang pasti membangkitkan murka ketiga Dewa Leluhur. Wilayah rahasia itu milik para Dewa Leluhur. Banyak organisme spesial dan harta di sana memang milik sekolah Dewa Leluhur. Mereka tentu bisa saja mengambil semuanya, tetapi mereka membiarkannya untuk murid-murid. Toh harta-harta itu tak berguna bagi mereka. Para pewaris ditempa oleh sekolah Dewa Leluhur dan mendapat perlakuan khusus. Mereka akan menjadi anggota luar sekolah. Sedangkan 6 ras besar, Aliansi Binatang Angkasa dan Aliansi Wilayah Utara tidak diberi peluang. Luo Feng, ucapnya pelan, semua bergantung padamu. Kamu butuh kekuatan, akal, dan keberuntungan. Mari kita lihat apakah dunia internalmu cukup kuat untuk membiarkan tubuh pohon dunia. Pemimpin kota kekacauan Primal Kapas tahu sebulan 2 bulan lagi hasilnya akan tampak. Ia tidak yakin dunia internal Luo Feng mampu membiarkan tubuh pohon dunia. Dunia internal binatang bertanduk emas memang bisa membiarkan tubuh 100 kali lebih kuat dari tubuh aslinya. Sementara pohon dunia level Tuan Sektor berjarak 2 tingkat dari yang terkuat. Mungkin masih di batas kemampuan dunia internal Luo Feng. Keberuntungan, desisnya. Kita lihat apakah dia bernasib mujur membiakkan pohon dunia.
Sorot harap berkilat di mata pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng melaju hati-hati, menghindari semua titik rawan. Ia bahkan tak singgah di tempat yang diduga menyimpan harta. Targetnya hanya pohon dunia di ruang 9 ketersisihan. Ia tidak mau menambah keruwetan. Di wilayah rahasia sekolah dewa leluhur, di mana ada harta, di situ ada bahaya. Shoo! Luo Feng mempercepat luncuran seperti kilat. Makrodetektor dan mikrodetektor mengekori, menyapu bahaya di sekeliling. Ia hanya berteleportasi di zona yang dipastikan aman. Sekitar 0,8 tahun cahaya di depan jalur Luo Feng, terbentang ruang tanpa benda langit apapun. Setelah 1 jam terbang teleportasi, ia tiba di situ. Menurut dataku, ada bahaya tersembunyi di wilayah ini, gumamnya memandang hamparan angkasa tanpa batas. Tapi inilah rute teraman yang ku tahu, atau masih harus melintasi 12 area berbahaya untuk mencapai ruang 9 ketersisihan. Rute benar-benar aman menuju ruang 9 ketersisihan tidak ada. Bagaimanapun, Luo Feng masih lemah. Banyak area yang aman bagi kesatria semesta tetap berbahaya bagi dirinya. Wilayah ini salah satunya. Kesatria semesta bisa melintas begitu saja atau sekilas teleport melewatinya. Sedangkan jarak teleport Luo Feng maksimal 1 tahun cahaya. Hati-hati, bisiknya. Ia menggelar proyeksi dunia untuk mengendus bahaya sekitar. Show, 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 show. Setiap kali, Luo Feng berteleportasi dalam jangkauan proyeksi dunia. Tiap lompatan sejauh puluhan juta mil. Ia teleport ratusan kali. Setelah menempuh 1 tahun cahaya, Luo Feng berhenti untuk bernapas. Teleport jarak pendek begini, gelengnya kecil. Di depan masih hamparan ruang tanpa akhir. Weng! Tanpa peringatan, sebuah pusaran ruang berdiameter sekitar 6.000 mil muncul mengelilingi Luo Feng. Tekanan dari pusaran itu tak tertembusnya. Sayap Siwu. Luo Feng merebarkan sayap dan menggerakkannya. Dengan tingkat pemahaman hukum saat ini, jaringan benang hukum yang menghubungkan sayap Siwu jadi jauh lebih rumit. Dulu di zona perang wilayah luar, Luo Feng baru bisa menjalankan bentuk transformasi pertama dari sayap Siwu. Kini, seiring banyak benang hukum yang ia kuasai, seluruh tepi sayap Siwu memanjang dan bersemburat emas. Bulu-bulu sayap yang semula tampak seperti bulu biasa, bertepi tajam, sekarang menjadi pisau-pisau kecil. Sayap perak bertiras emas. Hualala! Sayap Siwu diayunkan, deret pisau di tepinya membelah ruang. Di bawah energi ruang sayap Siwu, badai turbulensi tercipta. Pecah, bentak Luo Feng. Terperangkap dalam pusaran ruang, ia merangsek keluar. Pusaran itu tertutup rapat dari luar. Ia tidak bisa teleport. Satu-satunya cara adalah melukai pusaran itu dengan sayap Siwu. Peng! Hanya 2 detik, pusaran ruang itu memudar seperti asap. Luo Feng lega, namun seketika terpana oleh pemandangan di sekelilingnya. Di mana ini? Luo Feng sekarang dikelilingi tanah padat yang dipenuhi aneka tumbuhan dan pohon-pohon. Warna-warninya beragam, aroma fuma mengambung di udara. Di jarak jauh ada sebuah gunung menghadang pandangannya. Langit di atas tanah berisi kabut biru yang merata. Cek koordinat alam semesta dulu, gumamnya. Setelah memeriksa, ia terbelalak. Aku 300 tahun cahaya dari posisi barusan. Jadi pusaran tadi portal alami. Luo Feng mengkernyit, menatap sekitar. Pusaran itu memang mengacaukan rencana. Untungnya, menurut koordinat, sekarang justru lebih dekat ke ruang 9 ketersisihan. Asal bisa keluar dari sini, ia hanya butuh 10 hari untuk sampai. Tempat apa ini? Katanya pelan. Ini area tak teridentifikasi dan ia dipindahkan ke sini oleh pusaran ruang yang muncul tiba-tiba. Hampir pasti bukan kebetulan. Besar kemungkinan ada bahaya yang mengintai. Makrodetektor dan mikrodetektor langsung menyisir sekeliling. Riak ruang di sini terputus total dari dunia luar, simpulnya. Dan kabut biru itu sepertinya biangnya. Aku sama sekali tak bisa merasakan riak ruang di luar lapisan kabut biru itu. Luo Feng menatap ke atas. Di wilayah rahasia alam semesta, bukan hal yang larang ada distrik yang menghalangi teleport. Ini masalah, desisnya. Bab 968, Lubang Cacing. Sementara detektor menyisir cepat untuk mencari bahaya tersembunyi, Luo Feng berdiri diam, tak membuat gerakan gegabah. Aku punya 2 pilihan, pikir Luo Feng. Pertama, aku bisa menjelajah tempat asing ini dan mencari jalan keluar sendiri. Kedua, aku bisa menggunakan teleportasi negeri dewa, kembali ke wilayah ras manusia, lalu ke Pulau Bahuinia, kemudian masuk lagi ke ruang 9 ketersisihan.
Mata setajam bilah pedang, Luo Feng meneliti sekelilingnya. Tempat itu tenang. Selain tanaman-tanaman indah, tak ada makhluk lain. "Aku keluar sendiri," katanya. "Aku bisa asal hati-hati. Menurut pengarahan sekolah Dewa Leluhur, untuk para pewaris, tempat ini tak tercatat sebagai berbahaya. Aku tak mau buang waktu belasan hari hanya untuk kembali dari Pulau Bauhinia lagi. Saat itu, aku mungkin harus melewati area kehampaan itu lagi. Bagaimana kalau aku dilempar balik ke tempat ini untuk kedua kalinya?" Tak lama, sederet data muncul di layar pada pelindung lengannya. Luo Feng menunduk menatapnya. "Semuanya terlihat normal," gumamnya, sedikit mengernyit. "Kalau begitu, aku berangkat." Luo Feng memilih arah dan terbang menembus langit. "Lubang cacing alami ditemukan," detektor tiba-tiba memperingatkan. "Lubang cacing alami?" ucap Luo Feng. Ia yang sedang melaju seperti kilatan cahaya langsung melambat. Ia melihat peta yang ditampilkan detektor, mengonfirmasi lokasi, lalu melesat ke arah sana. Setelah menempuh jutaan mil, Luo Feng sampai di sebuah gunung. Di depannya tampak sebuah ruang yang agak terdistorsi. Lubang cacing? Di sini. Lubang cacing bukanlah hal asing di alam semesta. Setiap lubang menghubungkan dua titik, kadang dengan jarak amat jauh. Sekali masuk, seseorang akan seketika muncul di ujung satunya. Adalah hal biasa bila lubang cacing ditemukan di angkasa luar, tapi untuk menemukannya di wilayah rahasia, itu sungguh tidak lazim. "Kemana lubang cacing ini menuju?" gumam Luo Feng. Ia merenung lalu mendapat ide. Aliran udara hitam terangkat dan memadat menjadi sosok lelaki kekar, tubuh Mosha Luo Feng. "Meski tubuh Mosha ini hancur, aku bisa membentuk lagi dan mengirimkannya kemari melalui teleportasi negeri dewa." Tubuh Mosha bergerak hati-hati, lalu terbang masuk ke dalam lubang cacing. Begitu menyeberangi lubang cacing, ia langsung muncul di tempat lain. "Apa ini?" Tubuh Mosha menatap takjub ke arah sebuah cekungan raksasa. Di tengah cekungan, terbentang danau lebih dari 6.000 mil lebarnya. Di atas permukaan danau, melayang sebuah puncak berbentuk kerucut, tingginya lebih dari 600 mil. Sebuah danau dan puncak melayang. Tubuh Mosha bergumam. Ia terkejut ketika merasakan posisi tubuh bumi aslinya. "Tubuh utamaku mungkin kurang dari 6 miliar mil dari sini." Jaraknya begitu dekat, tubuh Mosha bisa mencapainya hanya dengan teleportasi. Tubuh utama Luo Feng masih terus terbang. Ia sudah tahu keadaan di ujung lubang cacing itu, tapi ia tak buru-buru menyelidikinya. Masih ada urusan lain. Beberapa saat kemudian, detektor memberi tanda lagi. Lubang cacing alami lain ditemukan. "Lagi?" ucap Luo Feng. Ia menuju lokasi yang ditunjuk. Lubang cacing ini berada di dalam sebuah sungai. Luo Feng tak berani asal masuk. Ia memanggil tubuh Mosha untuk mencogah. Tubuh Mosha menyelam ke dalam sungai. Airnya tak ada yang istimewa, hanya saja sangat padat. Konfirmasinya. Dengan kekuatan dunia, Luo Feng membentuk kendi tanah besar, lalu mengisinya dengan air sungai itu. Akan kuteliti setelah keluar nanti. Tubuh Mosha masuk ke dalam lubang cacing di sungai itu. Ujung satunya juga berada di dalam air. Tubuh Mosha muncul ke permukaan, terperangah ketika melihat pemandangan. Astaga! Sebuah puncak kerucut melayang di atas danau luas yang berada di dalam cekungan besar. Lubang cacing pertama keluar di tepi danau, sementara yang kedua berakhir di dalam danau. Keduanya menuju tempat yang sama. Tubuh Mosha bingung. Masih terheran-heran dengan temuan itu, Luo Feng melanjutkan perjalanan dan segera menemukan lubang cacing ketiga. Kali ini, tubuh Mosha menembusnya dan menemukan bahwa ujungnya berada di tepi lain danau. Berlanjut, ia menemukan lagi lubang cacing lain, yang berakhir di permukaan danau. Satu demi satu, hingga 9 lubang cacing semuanya bermuara di sini. Akhirnya, Luo Feng yang tak sabar, berhenti terbang dan langsung teleport ke tepi danau. Aneh sekali. Katanya, berdiri di samping air, menatap puncak kerucut melayang itu. Ke-9 lubang cacing semua mengarah ke sini. Mungkin inilah yang membuat tempat ini istimewa. 10.081 lubang cacing ditemukan, detektor melaporkan. Luo Feng melotot menatap layar di lengannya. Apa? Layar menunjukkan posisi ribuan lubang cacing itu. Yang membuat bulu kuduknya meremang adalah pola susunannya. Mereka melingkupi puncak kerucut itu, tersusun bak sarang lebah raksasa. Pola itu mirip inti kehidupan tubuh Mosha yang punya 10.081 permukaan potong penuh ukiran hukum ruang. Semakin unik suatu tempat, semakin besar peluang ia menyimpan harta. Dan sebaliknya, di mana ada harta, di situ pasti ada bahaya. Sepanjang sejarah, pewaris lain juga mengalami hal serupa.
Jika seseorang menemukan harta di suatu tempat tanpa bahaya, itu karena tokoh masa lalu sudah lebih dulu menaklukkannya. Luo Feng menatap puncak kerucut itu. Ia merasa itu titik paling mencurigakan, tapi ia tak berani masuk dengan tubuh aslinya. Bagaimana kalau ada makhluk berbahaya seperti paus dingin bersemayam di dalam lalu menelannya? Akan sulit baginya merebut kembali sayap Shiwu dan mutiara menara. Cari tahu kemana saja 10.081 lubang cacing ini bermuara, perintah Luo Feng. Swiss, tubuh Mo Xia segera melesat ke salah satu lubang. Begitu keluar dari lubang cacing itu, tubuh Mo Xia mendapati dirinya di padang pasir, sunyi sekitar 19 miliar mil dari danau. Ia kembali ke danau dan masuk lubang lain. Seiring tubuh Mo Xia menjelajah cepat satu persatu lubang, Luo Feng makin paham situasi tempat misterius ini. Semua lubang cacing terhubung ke berbagai lokasi di area aneh ini. Yang terjauh berada 75 miliar mil dari pusat. Yang paling mengejutkan, di 3 lokasi ia menemukan baju zirah hancur dan senjata patah, tapi tak ada harta. Pewaris biasanya punya harta, potongan rusak ini tanda ada makhluk, mungkin pewaris yang pernah ke sini, tapi tak ada satupun harta berharga, bahkan cincin dunia pun tidak. Bisa jadi ada penyentisan atau penghuni asli tempat ini yang sudah mengambilnya. Kurasa tak banyak pewaris yang pernah ke sini. Kalau banyak, informasinya pasti lebih lengkap. Tapi kalau memang ada penyentisan, kenapa mereka tidak menyebarkan info tentang tempat ini? Luo Feng termenung. Swiss, ia segera mundur, lewat salah satu lubang cacing. Mundur sejauh lebih dari 6 miliar mil. Tubuh utamaku sebaiknya menjauh. Aku akan kirim tubuh Mo Xia untuk menjelajah lebih dalam. Tubuh Mo Xia terbang mendekati puncak kerucut melayang itu dan mengamatinya. Menurut detektor, ada 10.081 gua rapat menempel di gunung itu. Setiap gua tingginya hanya 3-4 meter, tampak sepele dibanding keseluruhan puncak. Swiss, tubuh Mo Xia masuk ke salah satu gua. Tak ada selain batu, katanya. Namun begitu ia meraih salah satu batu, dinding gua mendadak berkilau cahaya perak. Tubuh Mo Xia merasa seperti dihantam kekuatan dahsyat yang membuatnya remuk berkeping-keping. Sekejap kemudian, aliran udara hitam berputar memulihkannya. Apa-apaan ini? Serunya kaget menatap dinding yang semula biasa saja. Setiap batu menyatu dengan dinding, seolah-olah dinding ini hidup. Energi puncak tuan sektorku masih agak lemah. Aku penasaran, apa yang terjadi kalau tubuh utamaku sendiri yang menyentuh batu ini? Tubuh Mo Xia bergerak maju dengan hati-hati. Gua itu tenang, panjang, dan terasa aneh oleh riak ruang yang berbeda. Tak ada tumbuhan, hanya dinding kosong. Setelah menempuh ratusan mil, ia sampai di pusat puncak kerucut itu. Di sana terdapat kolam 5 warna, terbagi menjadi 5 bagian kecil. Air di atas kolam berwarna-warni dan memancarkan aura unik. Ada yang panas membara, ada yang setajam emas. Di atas kolam itu bertebaran retakan ruang yang muncul tenggelam tanpa henti. Dalam pusaran retakan ruang itu, tergantung sebuah kristal bulat. Kristal itu punya 10.081 permukaan potong, beberapa mengalir seperti air, beberapa bergejolak seperti api transparan, dan ada yang tumbuh bagai tanaman. Harta karun. Tubuh Mo Xia menatap kristal itu tanpa berkedip. Tapi di mana bahayanya? Bahkan orang tolol juga tahu benda unik ini pasti harta. Dan kolam 5 warna di bawahnya jelas luar biasa. Tapi tubuh Mo Xia tak berani sembarangan mendekat. Jelas tempat ini labil. Kristal itulah yang menciptakan banyak retakan ruang di sekitarnya. Kalau energinya meledak penuh, tubuh Mo Xia bisa hancur dalam sekejap. Berdasarkan pemahamannya tentang wilayah rahasia, selain bahaya dari harta itu sendiri, biasanya ada ancaman tambahan. Maka tubuh Mo Xia mengamati dengan cermat kolam 5 warna, kristal bulat, lingkungan sunyi di sekeliling, dan seluruh puncak yang terasa hidup. Bab 969. Harta karun asli. Tubuh Mo Xia mengamati kolam 5 warna dan bola kristal yang mengapung di atasnya. Pada saat yang sama, di dalam sebuah ngarai sejauh 10 miliar kilometer, Luo Feng bersembunyi di sebuah gua di tebing, duduk bersila. Aku harus periksa dulu dari mana asal kolam 5 warna dan bola kristal itu, kata Luo Feng sambil menghubungkan pikirannya ke alam semesta virtual. Di ruang belajar dalam manur Luo Feng di Yushang Mountain, Luo Feng menyalakan laptop di atas meja dan mulai mencari. Ia mengunggah gambar itu ke internet dengan pikirannya. Inilah salah satu keunggulan yang hanya dimiliki manusia, kemampuan untuk mencari di alam semesta virtual setiap kali mereka menemukan bahaya atau harta karun yang tidak diketahui. Tentu saja setiap manusia memiliki tingkat otorisasi yang berbeda. Semakin misterius sebuah harta karun, semakin tinggi tingkat otorisasi yang dibutuhkan. Sejak Luo Feng terkenal dengan nama Kaisar Sungai Pedang,
tingkat otorisasinya meningkat lebih tinggi dari rata-rata kesatria alam semesta. Luo Feng, aku menemukannya, teriak Babata di bahu Luo Feng. Hah? Luo Feng mengerenyik dan menatap layar. Ia mengklik tautan paling atas dan alam semesta virtual menampilkan jawaban pasti untuk pertanyaannya. Kolam 5 warna itu disebut bunga jurang 5 warna. Sekilas memang terlihat seperti kolam, tetapi sebenarnya tidak berisi air. Kolam itu terbentuk dari 5 portal yang langsung terhubung ke titik asal alam semesta. Portal-portal ini menyerap kekuatan asli dari 5 elemen dan mengumpulkannya di sana. Biasanya, di dalam bunga jurang 5 warna terdapat sesuatu yang disebut hati ruang. Bola kristal itu sendiri adalah hati ruang, yang hanya bisa terbentuk setelah waktu yang amat sangat lama di dalam bunga jurang 5 warna. Saat menjadi bola, ia memiliki 10.081 permukaan. Untuk bisa benar-benar mengeras, butuh waktu yang lebih lama. Saat proses pengerasan itu berlangsung, akan muncul evolusi 5 elemen di permukaannya. Hanya setelah benar-benar padat dan stabil, tanpa retakan ruang, barulah hati ruang itu dianggap matang. Dan hanya dalam kondisi matang itulah, hati ruang bisa digunakan. Bunga jurang 5 warna pada dasarnya adalah 5 portal, sebuah fenomena khusus di alam semesta, dan tidak bisa dipindahkan atau diambil dari tempat asalnya. Adapun hati ruang, ia adalah salah satu bahan penting untuk menciptakan harta karun asli. Harta karun asli? Luo Feng tertenung. Ini adalah istilah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Kalau sudah disebut harta karun sejati, jelas tidak bisa dianggap biasa. Peta Stars, Mutiara Tower, dan sayap siwu miliknya baru sebatas diambang harta sejati, dan bahkan itu hampir tak berguna bagi para penguasa alam semesta. Sepertinya aku benar-benar beruntung, pikir Luo Feng. Pantas saja wilayah rahasia Dewa Leluhur dianggap wilayah paling magis. Ia segera mencari lagi di virtual universe dengan kata kunci harta karun asli dan hati ruang. Segera, segunung informasi ditampilkan. Luo Feng menggulur ke bawah. Harta karun asli adalah jenis khusus dari harta karun sejati. Para makhluk agung bisa menyuntikkan energi dari benda ini untuk memperkuat tubuh dewa mereka. Tetapi hanya setelah mereka menjadi ambadi, undying, dan berhasil memicu samudra hukum. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dengan latihan yang benar dan kekuatan yang meningkat, para makhluk agung juga bisa memicu samudra hukum untuk menyerap energi. Namun, proses itu terlalu lambat jika dilakukan setelah menjadi ambadi. Banyak makhluk agung yang butuh jutaan bahkan ratusan juta tahun hanya untuk menembus batas. Meskipun bisa menyerap energi secara perlahan, tubuh dewa mereka tetap bisa diperkuat sedikit demi sedikit. Masalahnya, dalam pertempuran hidup atau mati, sangat umum bagi mereka membakar kekuatan ambadi mereka. Setelah kekuatan itu terbakar, butuh waktu yang sangat lama untuk pulih mengingat mereka sudah berlatih ratusan juta tahun. Untungnya, di alam semesta banyak jenis harta yang bisa membantu memulihkan kekuatan ambadi dengan cepat, bahkan membangkitkan kembali para ambadi yang hancur, mengembalikan kekuatan mereka. Harta tersebut berguna bagi para ambadi, tetapi bagi kesatria alam semesta, tubuh dewa mereka jauh lebih tangguh. Jika 30% sampai 50% tubuh dewa mereka hilang, jumlah harta yang diperlukan untuk pulih bisa ribuan hingga puluhan ribu kali lebih banyak dibanding ambadi. Bahkan ada kesatria yang menghabiskan seluruh kekayaannya dan tetap tidak cukup untuk pulih. Dalam peperangan antar ras atau pertempuran para penguasa alam semesta, situasinya jauh lebih mengerikan. Jika seorang penguasa alam semesta kehilangan 50% tubuh dewa, itu kerugian besar bagi seluruh rasnya, bahkan bagi ras puncak seperti manusia. Bayangkan kalau pemimpin kota kekacauan primal kehilangan salah satu tubuhnya. Itu akan mematahkan hati seluruh umat manusia, mengingat betapa besarnya energi yang dibutuhkan untuk memulihkannya. Sangat sedikit harta yang bisa benar-benar memulihkan tubuh kesatria alam semesta. Karena itu, ada satu jenis harta sejati yang amat berharga bagi para penguasa agung. Harta karun asli. Disebut begitu karena nilainya ada pada fungsinya, bukan untuk menyerang atau bertahan. Fungsinya adalah untuk membantu para makhluk agung memicu samudra hukum dengan kecepatan ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan kali lipat lebih cepat. Tingkat efektivitasnya tergantung dari level harta karun asli itu sendiri. Seorang penguasa alam semesta biasanya butuh 1 juta tahun untuk pulih total jika terluka parah. Tapi dengan harta karun asli, proses itu bisa dipercepat 100.000 kali lipat. Artinya, hanya butuh 10 tahun. Dan bagi mereka, 10 tahun hanyalah sekejap mata. Bahkan harta karun asli kelas rendah, yang hanya mempercepat ribuan kali, tetap menjadi incaran para penguasa alam semesta. Dengan benda itu, membakar 10% tubuh dewa dalam pertempuran bukan masalah besar, karena tubuh bisa pulih dengan cepat. Itu sebabnya harta karun asli sangat berharga, namun bahan pembuatannya sangat langka. Masing-masing hanya bisa terbentuk dalam kondisi dan lingkungan khusus di alam semesta dan butuh waktu amat lama untuk matang. Bahan inti harta karun asli dibagi dalam beberapa tingkatan. Tingkat bawah mencakup unsur logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, dan cahaya.
Tingkat menengah mencakup waktu dan ruang, sedangkan tingkat atas adalah perpaduan khusus, misalnya ruang dan emas, atau kayu dan langit. Hati ruang adalah salah satu bahan tingkat tinggi yang terhubung langsung dengan samudra hukum ruang. Dengan tambahan bahan lain, ia bisa digunakan untuk membuat sebuah harta karun asli. Di dalam gunung melayang, tubuh Moshe menatap bola kristal itu berpikir, harta karun asli biasanya hanya dimiliki oleh para penguasa dan penguasa alam semesta. Hati ruang ini lebih berharga, mungkin nilainya setara dengan sayap Shiwu milikku. Harta karun asli memang diperuntukkan untuk makhluk yang lebih kuat. Mereka yang lemah hanya bisa menyerap energi abadi dengan lambat. Tapi bagi para penguasa, mereka bisa menyerap dengan sangat cepat, meski tubuh dewa mereka tetap sulit dipulihkan. Dengan harta karun asli, mereka bisa mempercepat ribuan kali, bagaikan merampok energi dari samudra hukum tanpa ampun. Tubuh Moshe menggeleng. Tak kusangka kolam 5 warna itu bukan kolam sungguhan. Aku tak bisa mendapat apa-apun dari sana. Tapi bola kristal itu jelas hati ruang. Ia menatap bola kristal yang dikelilingi retakan ruang, tampak seperti api samar dan arus air mengalir di permukaannya. Menurut deskripsi, ini belum matang. Jika sudah matang, ia akan sepenuhnya mengeras dan retakan itu menghilang. Hanya saat itulah aku bisa mengambilnya. Tubuh Moshe cemas. Berapa lama aku harus menunggu? Haruskah aku menyerah dan pergi? Ini adalah bahan inti harta karun asli. Harganya setara dengan sayap Shiwu atau peta bintang. Mana mungkin ia bisa begitu saja melepaskannya? Saat tubuh Moshe masih resah menanti kematangan hati ruang, sush! Sebuah sosok raksasa muncul di danau di bawah gunung melayang. Bagian bawah tubuhnya berupa ekor ular besar, sementara tubuh atasnya seperti manusia. Namun kepalanya berbentuk prisma segitiga dengan 3 wajah. Semuanya mengerikan menurut standar manusia. Kedua lengannya kekar, ditutupi sisik, dan salah satunya memegang tongkat hitam. Sudah 3000 era sejak aku menemukan bunga jurang 5 warna ini, dan hati ruang sudah terbentuk. Begitu banyak pusaran ruang bermunculan di sekitarnya, dan puluhan ahli waris mencoba masuk, tapi semuanya mati di tanganku. Aku harus tetap waspada. Lanjut sosok itu. Setiap hari aku wajib memeriksa tempat ini dan membunuh siapapun yang masuk agar kabar ini tak bocor. Meskipun kebanyakan ahli waris tak akan mengenali hati ruang sekalipun melihatnya, tetap saja rumor bisa menyebar. Itu bisa menarik perhatian para penguasa alam semesta, bahkan dewa penjaga. Dengan peluang mendapatkan harta karun asli, siapapun pasti akan datang. Tapi ini milikku, hanya milikku. Setelah memanen hati ruang ini, kemampuan bertahan hidup dan kekuatanku akan meningkat dengan drastis. Aku tak perlu khawatir membakar tubuh dewaku lagi. Ia memeriksa gunung berbentuk kerucut itu terlebih dahulu, lalu menggunakan kekuatan abadi untuk menyelidiki semua 10.081 lubang cacing. Jika ia menemukan ahli waris, ia akan membunuhnya tanpa ragu. Sudah saatnya aku lihat, apakah hati ruangku ini telah matang. Dengan tongkat hitam di tangannya, sosok raksasa itu terbang menuju gunung melayang. Bab 970, Perubahan mendadak. Di pusat gunung melayang berbentuk kerucut, tubuh Moshe menatap hati ruang, sebuah bola kristal, bahan untuk membuat harta karun asli, yang nilainya sebanding dengan harta sejati tingkat rendah, seperti sayap Shiwu. Namun karena permukaan kristal itu masih menampilkan 5 unsur dan retakan-retakan ruang di sekelilingnya terus muncul dan lenyap, itu berarti bola kristal tersebut belum sepenuhnya matang. Kapan sebenarnya ini akan matang? Gumam tubuh Moshe, sedikit gelisah. Sulit baginya untuk menyerah, tetapi kematangannya bisa saja memakan waktu hingga 1000 tahun. Menunggu di sini 1000 tahun bukan harga mahal kalau aku bisa mendapatkan bahan harta sejati seperti ini, kata tubuh Moshe dalam hati. Atau aku bisa berangkat dulu ke ruang 9 keterpencilan dan menugaskan seorang budak jiwa untuk berjaga di sini. Sementara Luo Feng bimbang, sosok raksasa berkepala 3 terbang memasuki salah satu dari 10.081 gua. Gua yang gelap, dalam, dan sunyi itu berkelok-kelok sepanjang ratusan mil. Ia mengecilkan tubuh dewanya, mengibaskan ekor ularnya, lalu menyusup makin dalam. 3 wajah buasnya penuh antisipasi. Aku tak bisa menunggu lebih lama, katanya. Hati ruangku, cepatlah matang. Sus! Makhluk itu menyelam masuk ke wilayah pusat gunung.
Begitu tubuh dewanya kembali membesar ke ukuran semula, ketiga wajahnya langsung ternganga kaget melihat seorang pewaris tingkat abadi dari sekolah dewa leluhur berdiri di samping kolam 5 warna. Sekilas kesatria dari ras lain itu langsung mengenalinya sebagai salah satu pewaris Pulau Bauhinia. "Pewaris!" teriaknya. Tubuh Mosya memang telah menyaru, baik rupa maupun ritme napas, menjadi salah satu pewaris. Kesatria dari ras lain itu tak menyadari bahwa yang dilihatnya hanyalah penyamaran tubuh Mosya. "Apa?" Tubuh Mosya berbalik. Matanya membesar terkejut. "Seorang kesatria alam semesta!" Karena kesatria itu menutupi aura napasnya, tubuh Mosya tak menyadari kehadirannya sampai sang kesatria tiba di pusat gunung. Ketiga wajah kesatria itu jadi makin ganas ketika tubuh Mosya menatapnya. Ia murka melihat ada pewaris di gunung kerucut ini. Apakah pewaris itu telah menyebarkan informasi kepada siapapun? Biasanya, para pewaris tak akan membocorkan lokasi harta seunik ini. Namun ada resiko, sekalipun pewaris di depan itu dibunuh, kabar itu bisa tetap bocor jika pewaris tersebut dihidupkan kembali. "Mati kau!" raung kesatria alam semesta itu. "Kendali jiwa, hancurkan dan bunuh dia!" Kepalanya menoleh tajam. Dari 3 wajah itu, satu wajah berwarna hijau menangkap tubuh Mosya dan melancarkan teknik kendali jiwa. Dengan begitu, ia bisa meniadakan kemungkinan informasi ini bocor. Kekuatan dewa yang tervirtualkan menyerang tubuh Mosya. Namun tubuh Mosya tak terpengaruh. Ia melesat ke arah kolam 5 warna bak hembusan angin. Dalam sekejap, ia sudah berada di celah antara kolam 5 warna dan hati ruang di atasnya. Berdiri di sana, tubuh Mosya bisa merasakan esensi matega, kayu, air, api dan tanah memancar ke atas lalu menyatu ke dalam hati ruang di atas kepalanya. "Jika kau coba membunuh aku akan meledak diri," geram tubuh Mosya pada kesatria itu. "Berhenti!" Kesatria itu seketika ketakutan. Mata di 3 wajahnya melebar cemas. Ia tahu situasinya genting. Biasanya, pewaris tingkat abadi tak paham rahasia harta karun asli. Namun yang satu ini jelas mengetahui misteri bunga jurang 5 warna dan hati ruang. "Jangan meledak diri!" seru kesatria itu panik. Tadi hanya menekan jiwa tubuh Mosya untuk mencegah kebocoran informasi. Ia tak berani membunuh dengan kekuatan dewa, khawatir dampaknya merusak bunga jurang 5 warna. Lingkungan sekitar bunga jurang 5 warna memang unik, tapi ledakan diri seorang abadi level kaisar sudah cukup untuk merobek-robek ruang, merusak bunga jurang 5 warna. Meskipun nanti akan pulih sangat perlahan, hati ruang yang sedang tercipta tak akan lagi mampu menyerap energi. "Bagaimana mungkin?" gumamnya. "Dia kebal terhadap kendali jiwaku." "Mengapa bisa kebal?" Kesatria itu gusar. Biasanya, jika ada pewaris yang berani mengancamnya, ia habisi dengan serangan jiwa. Namun karena pewaris di depannya sanggup menahan kendali jiwa sepenuhnya, bisa jadi serangan kekuatan dewa pun percuma. Saat tubuh Mosya berhadapan dengan kesatria alam semesta itu, dewa bumi Luofeng yang bersembunyi di gua sejauh 6 miliar mil ikut terhenjak. "Seorang kesatria dari ras lain," ujar Luofeng sambil mengernyit. "Aku akan meninggalkan beberapa token di sini dan pergi dulu dari tempat ini." Tanpa ragu, Luofeng melempar sebuah cincin ruang yang disamarkan seperti batu di antara bebatuan gua. Lalu ia segera melesat dalam, mengisolasi riakan energi melalui mikrodetektor dan memerintahkan para budak untuk menyalakan transportasi negara dewa. Begitu sinar keemasan samar menyala, transportasi pun siap. Luofeng melangkah masuk dan tersalur ke negara dewa yang jauh. Di pusat gunung melayang berbentuk kerucut, masih melayang di antara kolam 5 warna dan hati ruang, tubuh Mosya menatap kesatria yang berdiri di sisi kolam. Brak! Mendadak, komputer optik pada pelindung lengan kanan tubuh Mosya meledak. Bersamaan itu, tekanan kekuatan dewa yang dominan menindih tubuh Mosya. "Pewaris!" Alih-alih panik atau marah, kesatria itu kini justru santai. Menatap tubuh Mosya, ia berkata, "Sebagai abadi, kau bisa menahan kendali jiwaku. Bagus juga, tapi kau terlalu bodoh. Mengira bisa mengancamku dengan meledakkan diri, itu mungkin berhasil kalau aku lenggah. Sekarang, saat aku sudah bersiap, kau tak akan bisa bergerak." Zzz. Sebuah perisai pelindung seperti membran, terbuat dari dan berisi kekuatan dewa yang sangat kuat, terbentuk di atas kolam 5 warna. "Kau pikir ledakan dirimu bisa menembus perlindungan kekuatan dewaku?" Kesatria itu sangat percaya diri. "Selain itu, penerima komputer optik di pelindung lenganmu sudah kuhancurkan." "Hah, seorang pewaris biasanya hanya punya satu penerima yang diberikan dewa penjaga. Kecuali kau punya cadangan, kau takkan bisa masuk dunia kemuliaan. Begitu kutemukan kau tadi, aku langsung masuk ke dunia kemuliaan untuk mengawasimu. Khawatir kau akan segera menyebarkan kabar tempat ini. Tapi kau tidak melakukannya.
Aku tak tahu kau ini bodoh atau terlalu baik. Walau ditindih oleh kekuatan yang amat kuat, tubuh Mosha tidak gugup. Kau sudah menghancurkan penerima dunia kemuliaanku, lalu memasang penjagaan di bunga jurang 5 warna, ujarnya sambil menyungging senyum tipis. Tapi kau kira aku sebodoh itu? Ksatria itu terperangah. Memang, sikap pewaris ini terasa janggal. Semua pewaris adalah talenta puncak. Mana mungkin ia melakukan kesalahan sereceh itu? Tapi kau tidak terhubung ke dunia kemuliaan dan tidak mengirim info. Jika kau tersambung ke dunia kemuliaan, aku akan langsung melihatmu di alun-alun terbuka. Kau mungkin sudah merusak penerima dunia kemuliaanku, tapi aku masih punya penerima alam semesta virtual. Alam semesta virtual? Milik manusia? Benar sekali, tubuh Mosha tersenyum. Begitu aku menemukan kau, aku sudah menaruh banyak pesan di alam semesta virtual dan menyetel kondisinya. Pesan-pesan itu akan terkirim otomatis begitu aku terputus dari alam semesta virtual. Saat itu terjadi, teman-temanku dan para makhluk agung di rasku akan langsung sadar aku terputus dari alam semesta virtual. Ketiga wajah ksatria itu makin ganas. Ia bergemeletuk menahan geram. Walaupun tubuh Mosha menyaru sebagai pewaris dari ras lain, ia tetap saja bisa membawa penerima alam semesta virtual. Apapun biayanya, banyak ras lain memang menanam jaringan informasi di alam semesta virtual karena hanya lewat saluran itulah pesan bisa dikirim kemanapun di wilayah alam semesta. Jadi sangat masuk akal bila seorang talenta puncak dari ras lain yang mungkin mengendalikan budak manusia membawa akun penerima anonim. Ksatria itu menatap tajam. Apa maumu? Katakan. Nyawaku ada di tanganmu, kata tubuh Mosha, mencoba mengulur waktu. Sekalipun kau memberiku beberapa harta, setelah kau memperoleh hati ruang, kau pasti akan membunuhku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Sebenarnya saat tubuh Mosha menemukan ksatria itu, rencananya adalah menyelam ke dalam kolam 5 warna untuk kabur. Berkat riset di alam semesta virtual, Luo Feng menemukan sebagian rahasia bunga jurang 5 warna. Ada 5 jurang di dalamnya. Jika tubuh Mosha terjun, jurang-jurang itu akan mentransportasinya. Karena tanah asal akan menolak Luo Feng, tubuh Mosha bisa meninggalkan tempat ini lewat jurang tersebut. Biasanya, para ksatria alam semesta, bahkan ksatria ras lain ini tidak mengetahui rahasia bunga jurang 5 warna. Namun tepat ketika Luo Feng hendak menjalankan rencana itu, ia berubah pikiran. Sebab saat tubuh Mosha berdiri di celah antara bunga jurang 5 warna dan hati ruang, Luo Feng menemukan sesuatu yang menakjubkan dan menggembirakan. Kristal kehidupan di dalam tubuh Mosha mulai berdengung. Kristal kehidupan itu juga memiliki 10.081 permukaan dengan ukiran hukum ruang yang sangat rumit. Kristal itu tampak beresonansi dengan hati ruang di atasnya. Sementara energi aneh lain memancar masuk ke kristal kehidupan dan perlahan mengubahnya. Luo Feng belum pernah mendengar kejadian semacam ini, namun jelas menguntungkannya. Baik kristal kehidupan maupun hati ruang sama-sama memiliki 10.081 permukaan. Keduanya bisa beresonansi dengan tanah asal dan samudra hukum. Meski daya yang dikandung berbeda, resonansi kristal kehidupan bisa membuat pemahaman hukum ruang tubuh Mosha puluhan kali lebih kuat. Sementara, sebagai bahan tingkat tinggi, hati ruang bila kelak dibentuk menjadi harta karun asli, dapat menyerap energi dari samudra hukum 10.000 kali lebih cepat. Selain ukuran, kualitasnya pun berbeda. Kristal kehidupan level puncak sektor Lord mudah dihancurkan oleh ibadi, sedangkan hati ruang hampir tak bisa dihancurkan. Namun perubahan aneh mulai terjadi saat tubuh Mosha berada persis di bawah hati ruang. Berkat resonansi antara kristal kehidupan dan hati ruang, energi terus-menerus tersalur ke kristal kehidupan. Karena perubahan itulah, tubuh Mosha berbicara pada ksatria untuk membeli waktu. Ksatria itu membuka 3 mulutnya dan mengaum buas. 3 suara menggema di dalam gunung. Kebangsat! Cepat katakan pewaris, sebenarnya apa maumu? Biarkan aku berpikir, jawab tubuh Mosha sambil berkerut kening. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!